Nah, baik, kita masuki tentang badal haji, atau lebih dikenal haji untuk orang lain. Ya, haji untuk orang lain. Pertama, haji untuk orang lain yang tidak mampu karena usia atau sakit. Ya, maksud usia di sini sudah sangat tua atau orang yang sakit. Orang yang telah memiliki kemampuan untuk haji, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya lantaran usia yang sudah sangat lanjut, atau menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, yang biasa disebut ma'dub. Ya, dia harus mewakilkan hajinya kepada orang lain dengan hartanya, sesuai hadis Ibnu Abbas dari Fadl bin Abbas. Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Qatsam berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku memiliki kewajiban haji pada saat dia telah lanjut usianya, sudah sangat tua, ya, karena dia tidak mampu lagi untuk duduk atau berada di atas kendaraannya. Apakah aku dapat menghajikannya?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana jika ayahmu memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya?" Dia menjawab, "Iya." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." Ya. Hadis ini juga riwayat Bukhari. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Apabila telah dilaksanakan untuk haji ma'dub, orang yang sakit dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya tadi, tetapi setelah itu Allah mentakdirkannya sembuh, maka orang tersebut telah terbebas dari tanggungannya dan tidak lagi diwajibkan melaksanakan haji sendiri. Ya, ini menurut pendapat ulama yang lebih sahih, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan dalam hadis yang lalu bahwa ibadah haji yang merupakan hutang kepada Allah dapat dilunasi oleh dirinya sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Dengan demikian kewajiban haji tersebut tidak kembali ada lagi kecuali dengan adanya nas yang menjelaskan. Ya, jadi seandainya orang sakit itu yang diharapkan sembuh, ya, suatu saat mungkin Allah takdirkan sembuh. Tapi kalau yang tua nggak mungkin Allah takdirkan jadi muda. Ya, maka di sini dikhususkan untuk pembicaraan yang sudah tua, ya sudah, ya, itu sudah terlepas hukum. Tapi dia punya harta, maka dia dibadalkan. Ya. Siapapun boleh membadalkan. Ya, sebenarnya pertanyaan tadi pertama, seorang anak bertanya untuk bapaknya. Ya. Tapi ini karena keluasan rahmat Allah, ada kisah yang lain yang sudah saya sampaikan, yang orang-orang yang hampir dekat, seperti kisah Subruma. Ya, ketika dia sedang bertalbiyah, labbaika an Subruma, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa itu Subruma?" "Dia adalah saudaraku ya Rasulullah, atau orang yang hampir denganku." Hampir denganku ini adalah orang kerabat dekat, maka boleh dibadalkan dengan syarat tadi, ya memang tua, sudah tidak sanggup untuk pergi perjalanan jauh, dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Maka di sini Abu Malik Kamal Al-Said Salim membuat satu bab, satu alinea untuk membicarakan bagaimana kalau nanti sakitnya Allah takdirkan sembuh, maka sudah terlepas kewajiban, sudah nggak perlu dia bersusah payah lagi. Kalaupun dia mau pergi haji setelah dia sembuh, itu pilihan, ya, menjadi hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Haji itu kalau yang kedua kali hukumnya sunnah, wajibnya cuma sekali, toh sudah diwakilkan karena adanya uzur. Ya, jadi yang boleh diwakilkan itu karena ada uzurnya, begitu ya. Yang kedua, haji untuk mayit yang memiliki kewajiban haji dan
dari harta peninggalannya. Artinya haji untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Ini diperbolehkan. Ya. Barang siapa meninggal dunia dan dia mampu melaksanakan haji dengan salah satu cara sesuai yang telah kami jelaskan, maka dia harus dihajikan dengan menggunakan harta yang dimilikinya. Karena masa hidupnya dia termasuk orang mampu. Mampu fisiknya, mampu hartanya. Kan dua. Sekarang kita bicarakan mampu ilmunya, tidak. Karena ini tidak dituntut. Ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa maksud daripada istata'tum? Apa maksud ayat yang menjelaskan mampu? Ya, beliau SAW hanya menjawab perbekalan dan kendaraan. Tentu ada syarat-syarat tadi, sehat jasmani, sehat rohani. Syarat haji kan sudah kita bicarakan sebelumnya, ya. Dia seorang muslim, ya, dan sudah dewasa, ya. Nah, ternyata di saat dia punya kemampuan tersebut, Allah takdirkan dia meninggal. Nah, dalam hal ini sudah disepakati. Jumhur mengatakan harus dihajikan, ya, dengan hartanya sesudah dilunasinya hutang. Baik si mayit itu berwasiat sebelumnya ataupun tidak. Ya. Baik dia berwasiat ataupun tidak, karena dia sudah terkena kewajiban tadi. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah tentang harta waris. Dalam surat An-Nisa ayat 11, ini terlalu panjang. Yang dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, ya, yaitu setelah dilunasinya hutang. Bagaimana kalau dia punya hutang yang sampai habis hutangnya untuk bayar hutang? Ya tentu kalau sudah habis untuk bayar hutang, ya sudah tidak kewajiban lagi. Lo namanya aja hartanya sudah habis. Ya, wasiat, ya, wasiat itu sendiri tidak bisa dilaksanakan selama dia punya hutang. Ya, jangankan wasiat, untuk membagi waris aja untuk ahli warisnya itu tidak bisa dibagi sebelum dilunasi hutang. Seandainya orang tua tersebut punya hutang dan warisnya habis, ya sudah, ahli waris tidak mendapatkan hutang karena sudah dihabiskan untuk bayar hutang. Harta dari bapaknya, ya. Ini cukup jelas. Begitupun tentang masalah haji ini. Walaupun dia berwasiat, mayit, atau tidak berwasiat apalagi, ya, dengan hartanya, tapi dilihat dulu apakah orang tersebut punya hutang atau tidak. Kalau dia punya hutang, ya bayar hutang dulu, baru menghajikan dia. Ya, ini kesepakatan. Secara umum, dan kita tahu bahwa utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kelompok ulama salaf dalam Majmu' Fatawa atau Al-Muhalla. Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak harus dihajikan kecuali dia mewasiatkannya. Ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi mampu di sini memang dia punya harta yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, ya cukup untuk menghajikan, tapi dia tidak memiliki hutang. Artinya hutang kepada manusia. Kalau dia punya hutang, ya potong hutang dulu, baru bisa dihajikan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan haji untuk orang lain, maka dia harus sudah haji dulu. Bagi orang yang hendak melaksanakan haji untuk orang lain, hendaklah dia terlebih dahulu melakukan haji untuk dirinya sendiri, yaitu haji wajib sebagai seorang muslim. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian besar ahli ilmu. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Abbas
dan tidak ada dari kalangan sahabat yang mengingkarinya. Bahkan ini sudah menjadi ijma' sahabat. Dalam kitab-kitab Al-Majmu', Al-Mughni, Al-Furu', Majmu' Al-Fatawa, ya. Jadi dalilnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kisah subur rumah tadi. Baik, sekarang baca hadisnya dulu. Pertama kita bisa buka hadis ya 736. Silakan. Dan daripadanya bahwasanya ABK rumah, yakni aku berhaji untuk saudara laki-laki bagi saya apa yang hampir kepada saya. Maka tandanya, "Tidakkah engkau hajikan dirimu?" Ia jawab, "Belum." Tandanya, "Hajikan dirimu." Hajikan rumah. Iya. Hajikan dirimu dulu, baru hajikan subur rumah. Jadi syaratnya kalau untuk menghajikan orang lain, dia sudah melaksanakan haji. Ya. Nah, bagaimana haji sunnah untuk orang lain? Melaksanakan haji sunnah untuk orang lain disyaratkan secara mutlak, sekalipun yang dihajikan tersebut mampu melaksanakannya sendiri. Karena haji sunnah tidak diharuskan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Maka dalam hal ini boleh mewakilkan kepada orang lain, seperti orang sakit, ya, dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Di samping itu, karena amalan sunnah lebih luas daripada amalan wajib. Apabila dalam perkara yang wajib boleh diwakilkan, maka dalam hal sunnah tentu lebih dibolehkan. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Hambali, dan juga mazhab Maliki. Bagaimana kalau seorang wanita boleh nggak menghajikan orang lain? Pertama, seorang wanita boleh melaksanakan haji untuk wanita lainnya sesuai kesepakatan para ulama, baik itu anak perempuannya ataupun orang lain. Ya, diriwayatkan dari Musa bin Salama bahwa seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ibunya telah meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan haji. Lalu apakah dia boleh melakukan haji untuknya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kalau saja ibumu memiliki hutang kemudian dia membayarnya, bukankah itu berarti dia telah melunasinya? Maka hendaklah ia melaksanakan haji untuk ibunya. Ya. Nah, yang kedua, seorang perempuan juga boleh menghajikan untuk laki-laki. Menurut pendapat mayoritas ulama dan sepakatnya 4 mazhab. Berdasarkan hadis perempuan Qatsam yang sudah kita baca tadi. Ya. Jadi boleh. Wanita boleh membadalkan untuk perempuan dan boleh juga untuk laki-laki. Bagaimana sebaliknya? Lebih boleh lagi. Ya, seorang laki-laki juga boleh membadalkan untuk seorang wanita. Begitu ya. Nah, bagaimana haji dengan uang haram? Nah, entah boleh gazab ya, apa korupsi ya. Ya. Apabila seorang melaksanakan haji dengan uang haram atau menggunakan kendaraan hasil merampas, maka dia berdosa. Tetapi hajinya sah. Ya. Dan mencukupi menurut mayoritas ulama. Mereka berkomentar, karena haji adalah ibadah yang khusus, sementara pengharaman dalam hal ini berada di luar ibadah tersebut. Jadi dosanya tetap dia berdosa, tapi hajinya sah. Lalu kalau ada yang bertanya, diterima nggak tuh hajinya?
Nah, itu beda. Hajinya sah. Sama seperti antum sholat pakai baju boleh maling. Sholatnya sah kan? Karena rukun dan syaratnya sudah tercukupi. Tapi diterima enggak? Nah, itu pertanyaannya. Ya, karena Allah itu maha baik. Ya, tidak menerima kecuali yang baik. Itu dalilnya ya. Tidak mungkin Allah menerima dari hasil. Iya. Oleh karena itu syaratnya untuk kita mengeluarkan harta di jalan Allah itu harus harta yang baik. Kata Allah, harta yang baik. Harta yang baik itu adalah harta yang didapati secara halal. Ya boleh ngerampok, boleh korupsi, terus pergi haji. Hajinya sah. Karena cukup rukunnya kan? Iya. Tentang korupsinya dia berdosa. Tapi tentang diterima atau tidaknya, ya tentu ini pertanyaan masa iya gitu kan? Ya sudah, wallahu alam. Itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana nanti kalau dia bertobat dan sebagainya, ini nanti nggak usah kita ikut campur. Ya, karena itu haknya Allah. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia.